memang kita sudah pernah membuat atau menyusun mengenai bagaimana cara menghitung warga miskin dan miskin ekstrim. Sebetulnya semuanya berawal dari sini, berawal dari kuesioner warga yang di situ ada penghasilan setahun terakhir. Nah, semuanya berawal dari situ. Nanti juga rencana PDB desa juga akan disusun dari sini. Di samping kalau PDB berarti ditambah APBDes ya. Tapi basis dari penghasilan desa disusun dari sini. Jadi, perlu kita ingat juga, kita sudah pernah belajar tentang cara menghitung kemiskinan ya. Bahwa pada dasarnya menghitung kemiskinan itu dari kemiskinannya 2100 kilokalori sebagai kemiskinan absolut. Kalau di bawah itu dianggap miskin. Kemudian itu diwujudkan dalam bentuk penghasilan yang setara kalau kita membeli makanan sebetulnya senilai itu. Di masa yang lebih lanjut tidak hanya makanan, tapi juga termasuk biaya hidup dalam setahun. Baik itu untuk pakaian, kemudian transportasi, kesehatan, kemudian juga sampai membangun rumah, perbaikan rumah, dan sebagainya. Jadi semakin lama semakin semua aspek dihitung, namun ukuran aslinya tetap pangan dan gizi, yaitu 2100 kilokalori. Nah, kita mengetahui bahwa itu sebetulnya orang sering mengatakan pendapatan. Nah, pendapatan atau penghasilan itulah posisi dari penghitungan di Kementerian Desa. Jadi, melihatnya dari pendapatan atau penghasilan. Nah, BPS itu melihatnya dari pengeluaran. Apakah ada bedanya? Terutama di Papua, kita mendapatkan Papua dan Papua Barat. Itu kita mendapatkan pelajaran berharga pada Desember 2021 ketika penghasilan warga desa itu meningkat karena mendapatkan BLT warga miskin di desa. Karena mendapatkan BLT sekaligus 4 bulan waktu itu. Tapi ternyata dinilai bahwa penurunan kemiskinannya itu sangat rendah, hampir tidak ada, sangat rendah. Nah, mengapa demikian? Karena meskipun kita punya penghasilan, tapi kalau tidak kita belanjakan, terutama belanja untuk kebutuhan sehari-hari, maka dihitung oleh BPS itu ya berarti pendapatan kita rendah. Jadi menghitung pendapatannya itu dari pengeluaran. Kita belajar seperti itu, kita tahu bahwa ini secara real ya, lebih dekat dengan cara memastikan miskin tidaknya tadi 2100 kilokalori didekati dengan penghasilan. Semakin tidak dekat lagi didekati dengan pengeluaran tadi, ketika didekati dengan lahan yang sekarang livelihood, jadi aset yang dimiliki oleh warga desa gitu. Nah, itu semakin jauh dari cara menghitung kemiskinan yang awal. Jadi karena itu memang mengambil posisi SDG desa itu seperti ini. Sebetulnya data dari SDG desa bisa dihitung untuk aset maupun untuk penghasilan. Kemudian yang perlu diingat adalah bahwa menghitung berapa penghasilan per orang itu sebetulnya dalam satu keluarga, dalam satu kakak. Jadi,
tidak dihitung penghasilan orang per orang, tapi kemudian dihitung dalam satu keluarga. Jadi kalau ada seorang anak yang sudah bekerja, kemudian yang lain tidak bekerja, maka penghasilan dari anak yang bekerja itu dibagi dengan seluruh anggota keluarga. Jadi cara melihatnya seperti itu. Jadi, karena itu kita penting ketika kita tahu penghasilan orang per orang, yang dalam penghitungan itu nanti dilihat dari NIK-nya. Kalau NIK-nya nggak ada, maka lihat dari setelah itu digabungkan. Semua penghasilan dari anggota keluarga digabungkan. Nah, setelah bergabung, kemudian dibagi lagi dengan jumlah anggota keluarga satu rumah. Misalnya kalau di rumah saya, ya penghasilan istri, penghasilan anak sulung, kemudian dibagi 5 karena ada 3 anak, 1 suami, 1 istri. Jadi penghasilan 3 orang dijumlahkan, kemudian dibagi 5. Nah, setelah dibagi 5, kemudian jadilah itu penghasilan per orang per tahun, karena kita menanyakan tahunan. Mengapa SDG Desa menanyakan tahunan? Karena yang punya penghasilan tetap bulanan itu hanya yang memang dia sebagai karyawan atau pekerja. Sementara yang bukan karyawan atau pekerja, penghasilannya tidak pasti, tapi bisa dihitung sampai level setahun. Karena itu maka SDG Desa kemudian meminta pertanyaan itu penghasilan dalam 1 tahun. Contohnya kalau petani, dia tahu berapa sih untung pada saat dia panen. Dalam 1 tahun dia panen berapa kali. Nah, dari untung sekian kali panen itu diketahui penghasilannya dalam waktu 1 tahun. Kemudian juga kalau kerja serabutan, dia bisa memperkirakan 1 tahun berapa. Setelah itu, karena supaya lebih dekat nanti penghitungannya dengan BPS, itu kemudian langsung digunakan garis kemiskinan dari BPS yang sekarang paling rendah itu levelnya adalah kabupaten. Jadi dengan demikian perbedaan antar kabupaten di seluruh Indonesia, 504 kabupaten itu dan kota itu sudah bisa dilakukan. Khusus untuk desa ada 434 kabupaten kota yang di situ adalah kabupaten yang kemudian mendapatkan dana desa. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Kemudian ketemulah jumlah orang miskin dan jumlah orang miskin ekstrim di desa. Di jumlah orang miskin dan jumlah orang miskin ekstrim di desa. Nah, itulah pembaginya untuk SDG Desa nomor 1. Jadi seluruh hasil di SDG Desa nomor 1 itu adalah per orang miskin. Per orang miskin. Jadi kalau dikatakan capaian untuk bencana, capaian untuk kesehatan, capaian untuk pendidikan, itu adalah capaian terhadap orang miskin di desa tersebut. Bukan capaian terhadap orang desa, tapi capaian terhadap orang miskin.